Pemprov DKI telah mengantisipasi cuaca ekstrim di Jakarta guna mengatasi banjir dan pohon tumbang saat hujan lebat. PJ Gubernur DKI, Teguh Setiabudi mengatakan, kemampuan saluran makro utama di Jakarta untuk cegah banjir adalah 150 mm per hari. Sedangkan, kata Teguh, untuk saluran pendukung di Jakarta maksimal ada 100 mm per hari. Kalau terjadi cuaca ekstrim kemudian hujannya seperti tahun 2020, pasti banjir atau di atas 200, kita juga akan kesulitan. Itu banjir, kata Teguh di Balai Kota, Rabu, 25 Desember 2024. Teguh melanjutkan, pihaknya melakukan persiapan untuk infrastruktur saat terjadi banjir di Jakarta. Misalnya, Teguh akan menerjunkan pompa mobile dan mengaktifkan rumah pompa. Menurut Teguh, jika semua itu tidak mampu antisipasi banjir, maka pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca bersama BMKG. Kepala BMKG sudah mewarning kita semuanya terjadinya cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga di DKI Jakarta. Adalah masalah banjir khususnya ini yang dihadapi oleh Jakarta. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwasanya kemampuan saluran makro utama kita untuk masalah banjir adalah 150 meter per hari. Sedangkan untuk saluran pendukungnya maksimal ada 100 mm per hari. Kalau kemudian itu kalau terjadi cuaca ekstrim, kemudian hujannya seperti tahun 2020, pasti banjir. Atau di atas 200, kita juga akan kesulitan, itu banjir. Jadi satu sisi kita melakukan persiapan untuk infrastruktur banjir, apakah itu rumah pompa yang kita betul-betul sudah cek, apakah kemudian saluran sungainya, selokan-selokannya, setu-setunya, bendungnya kita juga angkat, pakai sarpas sampai kepada SDM-nya. Tapi kalau kemudian curah hujannya memang ekstrim, seperti yang tahun 2020-2021, kita akan banjir. Oleh karena itulah kemudian kita berpikir, kalau sarpas yang ada, infrastruktur ada yang memang tidak mampu, apa ya akan kita menyerah? Makanya kemudian kita laksanakan dengan modifikasi cuaca bersama-sama dengan BMKG. Nah, modifikasi cuaca yang sudah dilakukan adalah untuk tahap pertama pada tanggal 7, 8, 9. Alhamdulillah ya teman-teman media sudah bisa melihat hasilnya. Kurang lebih bisa mengurangi sekitar 15 sampai 60% dari curah hujan tadi itu, sehingga yang masuk ke sini insya Allah cuma gerimis-gerimis walaupun tidak kering total. Nah, kemudian mitigasi dari BMKG tanggal 15 Desember kemarin juga hujannya cukup tinggi, makanya kemudian kita lakukan lagi untuk tahap kedua 12, 13, 14, 15 Desember. Ini kita lakukan untuk tahap kedua. Masing-masing sekian hari itu ada satu hari itu ada sekian sorter. Itu nanti Kepala BPBD Pak Maruli bisa menambahkan. Untuk tahap ketiga, ini rencananya besok kita rapatkan, kita lakukan, masih dengan biaya dari BPBD, dan nantinya untuk akhir tahun masih akan kita laksanakan dengan biaya BTT. Ternyata teman-teman media, saya sampaikan juga, kalau tadinya dengan biaya BTT itu, kita pikir harus mengeluarkan status darurat. Setelah kita cermati Permendagri yang terkait dengan BTT, ada juga semacam aturan mekanisme terkait pergeseran anggaran dari dalam kondisi mendesak. Jadi nanti untuk BTT tidak harus mengeluarkan status kondisi darurat, tapi dalam kondisi yang mendesak kalau memang curah hujannya cukup tinggi kita akan lakukan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ternyata Januari puncaknya masih curah hujan tertinggi, ya kita akan coba tetap maksimalkan infrastruktur banjir, tapi kemudian juga kita lakukan upaya-upaya itu. Kita tidak mau mengambil risiko Jakarta banjir. Jangan lupa subscribe ya.